wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar Ramadhani, NIM 2007771 dari kelas Pendidikan Teknik Mesin A. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi saya tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Pendahuluan. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semangat perilaku. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di antara tahun 1800 sampai 1900. Revolusi Industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 ini disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia. Peristiwa ini terjadi di antara tahun 1960 sampai tahun 2010. Pada saat sekarang revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual yang lebih dikenal dengan cyber fisikal. Peristiwa revolusi 2.0 sampai revolusi 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila dengan benar dan tepat, sehingga tantangan yang dihadapi pada masa revolusi selanjutnya harus dijalankan oleh Indonesia melalui ideologi Pancasila dengan benar dan tepat juga, agar ideologi negara Republik Indonesia tetap eksis di bumi pertiwi maupun di bumi Nusantara ini. Pancasila dianggap sebagai Leicester atau bintang penunjuk jalan, sehingga perlunya sebuah kajian secara teoritis dalam menghadapi tantangan dan bagaimana cara penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ideologi Pancasila. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etim atau logis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Selanjutnya Mubiarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu, sebagaimana hanya dengan nilai-nilai dasar Pancasila, biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman secara suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai ideologi. Menurut Sastra Peja mengatakan, untuk mengenal ideologi Pancasila kita harus mengenal ideologi dari dunia, yaitu sebagai berikut. 1. Marxisme Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Sosialisme, suatu paham yang erat akan Indonesia dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. 3. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. 4. Kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan odayangnya yang dia miliki.
Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan size of ideas dari Fundamental kita seperti Ir Soekarno, Soekarno, M. Yamin, dan Ki Hajar Bagus Hadikusumo, dan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Pancasila merupakan 5 dasar disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui founding father yang harus dijalankan bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan meliputi 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Metode penelitian. Jenis penelitian ini hanya menggunakan library riset atau studi kepustakaan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca, mencatat, serta menganalisis segala sesuatu yang bersesuaian dengan tema yang disingkat yaitu tentang ideologi Pancasila menghadapi revolusi 406. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi. Sebab dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang monumental dari seseorang. Dengan terkumpulnya semua dokumentasi akan dilakukannya sebuah pengkajian sesuai dengan tema yang diterapkan sehingga menghasilkan sebuah analisis data yang sesuai dengan tema peneliti bahas. 3. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu 1. Teknik analisis konten, mengambil inti dari suatu gagasan atau informasi sehingga ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan tema penelitian. 2. Analisis induktif, untuk mengorganisir hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbasis pengalaman yang telah dimiliki dengan kesesuaian yang telah dibahas. Dan 3. Deskriptif analitik. Metode ini dengan cara menguraikan sekaligus dengan menganalisis data yang telah ditemukan sehingga dapat menjawab masalah yang akan dibahas, yaitu tantangan ideologi Pancasila dalam menghadapi industri 406. Nah, itulah materi yang dapat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya Yadi Kusuma dengan NIM 2009173, di mana di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri. Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis besar pandangan bagi setiap warga negaranya, seperti halnya di Indonesia, di mana adalah untuk menghadapi fenomena yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam membumikan Pancasila, terdapat 5 pokok yang menjadi tantangan, di mana hal tersebut dijelaskan oleh anggota BPIP Romo pada tahun 2019, yang isinya merupakan pokok yang harus dimiliki warga negara maupun penyelenggara negara dalam menghadapi era revolusi industri. Dengan adanya revolusi industri, sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman, tantangan yang akan datang di ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme, dan dalam kehidupan sosial seperti contohnya narkoba, terorisme, dan kasus korupsi, serta datangnya kebudayaan-kebudayaan global. Dengan hadirnya revolusi industri, tentunya memberikan suatu tantangan yang baru dalam perkembangan ideologi Pancasila, di mana Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, serta aktual, di mana tentunya terdapat banyak tantangan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu, atau merupakan representasi dari suku-suku tertentu. Namun sejatinya Pancasila bersifat netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah ada dan dilewati pada tahun-tahun atau zaman-zaman sebelumnya. Dalam menghadapi tantangan ini, maka Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekhasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung suatu pemikiran yang bermakna untuk dijadikan dasar, asas pedoman hidup, dan kehidupan bersama dalam kehidupan negara Indonesia merdeka. Selain itu, pentingnya peranan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan konsep dan teori ideal, normatif, yang bersumber dari nilai-nilai dasar suatu ideologi, sehingga memperjelas makna yang sesungguhnya,
dari ideologi itu dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dari masa ke masa, di pihak lain, ilmu pengetahuan juga berperan penting dalam melakukan pengembangan teori seperti konsep aktual empiris yang digali dari realita perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya dapat dipakai oleh masyarakat untuk memahami secara kritis mengenai kondisi dirinya yang sesungguhnya. Terima kasih.